Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andika Sapari dengan NIM E1E019212 kelas 5F nomor urut 18. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar. Menurut Haliday tahun 1979, ada 3 tipe belajar yang melibatkan bahasa, yaitu tipe yang pertama adalah belajar bahasa. Seseorang mempelajari bahasa dengan fokus pada penguasaan kemampuan bahasa. Kemampuan ini melibatkan 2 hal, yaitu yang pertama, kemampuan untuk menyampaikan pesan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan yang kedua, kemampuan untuk memahami, menafsirkan, dan menerima pesan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Tipe yang kedua adalah kemampuan belajar melalui bahasa. Tipe belajar melalui bahasa ini adalah seseorang mempelajari bahasa untuk mempelajari pengetahuan, baik itu pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Tipe yang ketiga adalah tipe belajar tentang bahasa. Belajar tentang bahasa ini bertujuan untuk mengasah dan membekali seseorang dengan kemampuan berkomunikasi atau menerapkan kemampuan bahasa dengan berbagai tujuan dan dalam konteks yang berbeda. Ketiga tipe ini saling terkait. Oleh karena itu, mengapa pembelajaran bahasa diajarkan secara terpadu, baik antara aspek dalam bahasa maupun termata pelajaran. Dalam pembelajaran bahasa, terdapat beberapa prinsip pembelajaran bahasa yang diterapkan pada kurikulum 2013. Antara lain, prinsip yang pertama adalah dari siswa diberitahu menuju siswa mencari tahu. Nah, pada awal pembelajaran, guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa dengan memberikan beberapa fenomena atau fakta, lalu mereka merumuskan ketidaktahuannya itu dalam bentuk pertanyaan. Prinsip yang kedua yaitu dari guru menjadi satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber. Artinya, ini membuka peluang kepada siswa untuk mencari sumber belajar yang seluas-luasnya, seperti dari buku siswa, internet, koran, majalah, dan perpustakaan yang telah disiapkan. Prinsip selanjutnya adalah dari pembelajaran verbal menuju keterampilan aplikatif. Artinya, pada pembelajaran dulu, guru hanya menyampaikan bahan ajar secara ceramah saja. Semua informasi disampaikan guru secara lisan. Sekarang, siswa dituntut untuk melihat faktanya, baik itu videonya, informasinya, maupun diagramnya dan juga teksnya secara langsung, baik itu secara merasa, meraba, dan juga melihat dalam pembelajaran. Prinsip selanjutnya adalah pembelajaran dilakukan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Artinya, dalam pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tapi juga bisa dilakukan di lingkungan sekitar, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Ada beberapa komponen dalam pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama komponen bertanya, yang kedua pemodelan, yang ketiga penilaian sebenarnya. Nah, komponen yang pertama yaitu bertanya, makna dari komponen ini adalah dari ketidaktahuan siswa ingin mencari tahu dengan bertanya. Lalu bentuk pelaksanaannya bagaimana? Yaitu dengan ketidaktahuannya, siswa menyampaikan beberapa pertanyaan kepada guru agar mereka dapat informasi dari ketidaktahuannya itu. Lalu apa urgensinya? Nah, dalam urgensinya dalam pembelajaran kontekstual yaitu untuk melatih kemampuan berpikir kritis dari siswa sekolah dasar. Ya, komponen yang kedua adalah pemodelan atau modeling. Nah, pemodelan ini adalah guru menampilkan model yang bisa dilihat, dirasa, dan juga ditiru oleh siswa. Bentuk pelaksanaan dari modeling ini adalah guru menampilkan seperti media pembelajaran kepada siswa. Urgensinya kepada siswa sekolah dasar adalah ketika dengan menggunakan media pembelajaran, siswa lebih dapat melihat bentuk dari konkret terhadap informasi yang disampaikan oleh guru. Komponen selanjutnya adalah asesmen autentik atau penilaian autentik atau penilaian sebenarnya. Nah, maksud dari penilaian sebenarnya ini adalah pengumpulan data bagaimana untuk mengetahui perkembangan siswa, baik itu perkembangan kognitifnya, perkembangan afektifnya, maupun perkembangan keterampilannya.
Ya, bentuk pelaksanaannya adalah guru memiliki lembar asesmen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Urgensinya kepada siswa sekolah dasar adalah guru lebih mengetahui bagaimana perkembangan dari siswa sekolah dasar, baik itu perkembangan kognitif, afektif maupun psikomotorik agar menjadi bahan evaluasi untuk guru ke depannya. Ya, bentuk pelaksanaannya adalah guru memiliki lembar asesmen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Urgensinya kepada siswa sekolah dasar adalah guru lebih mengetahui bagaimana perkembangan dari siswa sekolah dasar, baik itu perkembangan kognitif, afektif maupun psikomotorik agar menjadi bahan evaluasi untuk guru ke depannya. Dalam kata kerja operasional yang termasuk dalam low order thinking skill atau yang biasa disingkat dengan LOTS, itu ada pada ranah kognitif C1, C2, dan C3. Sedangkan high order thinking skill atau yang biasa disingkat dengan HOTS itu berada pada ranah kognitif C4, C5, dan juga C6. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, ada yang disebut dengan komponen A, B, C, dan D. Nah, dari komponen A, B, C, dan D, itu komponen A disingkat dengan audience, komponen B yaitu behavior, komponen C itu condition, dan juga komponen D yaitu degree. Nah, dalam merumuskan tujuan pembelajaran harus ada keempat-empatnya, yaitu yang A audience. Nah, tentu di sini audiensnya adalah siswa itu sendiri. B behavior yaitu sikap atau bagaimana tujuan pembelajaran itu ditinjau dari sikap. Juga C atau condition atau bagaimana kondisi dari tujuan pembelajaran itu dicapai, dan juga D atau degree bagaimana derajat dari tujuan pembelajaran itu agar tercapai. Melalui percobaan sederhana, siswa mampu menuliskan laporan hasil percobaan sederhana. Dari bunyi tujuan pembelajaran tersebut, terlihat bahwasanya ada beberapa komponen yang kurang. Kita analisis bersama ya. Melalui percobaan sederhana, itu merupakan condition atau kondisi dari suatu tujuan pembelajaran. Nah, siswa di sini sebagai audiensnya. Menuliskan percobaan sederhana itu merupakan behavior. Nah, di sini terlihat yang kurang bahwasanya adalah degree atau bagian komponen D-nya. Seharusnya dalam tujuan pembelajaran harus ada keempat komponen itu. Bisa saja dengan menulis laporan melalui percobaan, siswa dapat menulis hasil percobaan sederhana dengan tepat. Nah, kita lihat untuk tujuan pembelajaran kedua dengan bunyi siswa dapat mempraktekkan tulis tegak bersambung. Nah, di sini terlihat sangat kurang ya, yaitu di sini hanya terdiri dari dua komponen, yaitu siswa sebagai audiens dan dapat menulis tegak tersambung itu sebagai behaviorsnya. Terlihat bahwasanya tidak ada komponen C atau condition dan juga degree daripada tujuan pembelajaran.